Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Saya doakan teman-teman di rumah atau yang sedang di tempat kerja dalam keadaan sehat. Kesehatan itu penting sekali teman-teman, karena kalau tidak sehat itu semuanya akan terganggu ya. Baik aktivitasnya, baik program kehidupan kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengasuhan anak usia dini dalam keluarga. Materi ini sangat penting sekali teman-teman kita pahami. Saya memahami bahwa teman-teman semua pastinya sudah barangkali lebih paham, karena arus informasi saat ini sangat terbuka ya. Teman-teman bisa mencari di browsing internet, bisa beli buku, bisa membaca jurnal, bisa membaca opini-opini di media massa, atau mungkin di YouTube dan sebagainya. Nah, untuk itu hari ini saya seperti biasa, prinsip saya dalam perkuliahan ingin belajar bersama teman-teman terkait dengan pada materi kali ini, pertemuan ketiga, itu pengasuhan anak usia dini dalam keluarga. Yang pertama, bahwa yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pengasuhan anak usia dini ini akan menentukan bagaimana kedepannya anak-anak itu besarnya akan seperti apa, karakternya seperti apa. Ini penting yang harus kita pahami bersama. Nah, kenapa penting itu pendidikan anak? Kenapa penting pendidikan itu diajarkan ke anak? Yang pertama, bahwa kalau menurut Ki Hajar Dewantoro dalam semboyannya yang sudah kita kenal, itu terkait dengan Tutpuri Handayani, itu memberi kebebasan yang luas selama tidak membahayakan anak. Dengan sistem amongnya, prinsip Ki Hajar ini adalah memberi ketertiban, kemerdekaan, kesukarelawan, demokrasi, kedamaian sesuai dengan keadaan dan menghindari perintah yang mungkin tidak sesuai. Ya, sedangkan kalau dalam pendapat Martin Luther itu mengartikan bahwa di sekolah ada tempat di mana anak dapat belajar membaca keluarga, dapat belajar membaca, dan keluarga adalah yang paling penting dalam pendidikan. Dan sekolah tidak hanya untuk proses sosialisasi, tetapi juga pendidikan moral dan agama. Ini hal penting yang harus kita bahas. Ternyata peran keluarga, yang materi kemarin kita sudah bahas tentang fungsi keluarga dan fungsi sekolah, itu ternyata ada korelasinya, ada hubungannya. Ketika pendidikan anak di keluarga seperti apa, di sekolah pun harus sama. Begitu sebaliknya. Inilah akan yang menentukan keberhasilan nantinya anak itu memiliki karakter yang bagus atau yang baik. Nah, kalau menurut John Locke nih teman-teman, kalau menurut John Locke, dia menggunakan teori tabula rasa yang sudah cukup terkenal. Jadi dia mengatakan bahwa anak dilahirkan sebagai kertas kosong, kertas putih. Lingkungan membentuk pola pikir, pengalaman penting dalam menentukan perkembangan anak, yang akan melatih sensori, membuat anak lebih siap belajar. Ini jadi anak-anak itu adalah kertas kosong, lingkungan nanti akan membentuk anak itu akan menjadi seperti apa. Sedangkan menurut Maria Montessori, jadi ketika bicara kenapa pentingnya anak adalah menghargai anak sebagai individu yang unik, pembelajaran bersifat individual, anak memiliki pikiran yang cepat menyerap, ada masa pekat dan menggunakan materi yang dapat merangsang sensori lingkungan yang dipersiapkan belajar sendiri, menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran dan mengobservasinya, mengajarkan praktek keterampilan. Nah, inilah pendapat-pendapat para ahli atau para pakar yang sudah melakukan beberapa mungkin praktek-praktek atau mungkin penelitian dengan secara langsung. Nah, ini pun dikuatkan kembali teman-teman. Kenapa pentingnya mendidik anak sejak dini?
Ada hasil penelitian yang saya selalu pakai ketika saya berpendapat di beberapa kegiatan. Jadi ada hasil penelitian dari Universitas Otago. Tim peneliti ini mencoba meneliti 1.000 anak-anak selama 23 tahun dari tahun 72. Anak-anak diambil ketika usia 3 tahun, diamati kepribadiannya, kemudian diteliti kembali pada usia 18-21 tahun dengan juga ketika mereka berusia 20 tahun. Apa yang terjadi, teman-teman? Jadi anak ketika usia 3 tahun, mereka baik, mereka bagus, positif. Nanti di usia 26 tahun, di usia 21 tahun, ketika di usia 3 tahun anak yang tidak anak 3 tahun yang diagnosis sulit diatur, ternyata setelah diteliti kembali pada usia 21 tahun, hubungan sosialnya sangat sulit, memiliki masalah, terlibat dalam tindakan kriminal dan sebagainya, negatif gitu. Jadi ini berefek ketika usia 3 tahun dia bagus. Dalam hal ini mengatakan usia-usia nanti di sekitar 21, 26 dia juga memiliki karakter yang bagus. Nah, kesimpulan dari penelitian ini juga menarik, bahwa artinya pada usia 3 tahun ini kita itu dibentuk seumur hidup. Jadi ketika masa-masa emas ini di usia 3 tahun, itu adalah masa di mana kita membentuk karakter, mengembangkan karakter anak-anak kita. Mau seperti apa nantinya, itu ditentukan karakternya, akhlaknya di usia 3 tahun ini. Dan ini menjadi sebuah kesimpulan yang menarik, bahwa sejatinya pendidik karakter itu harus dilakukan sejak dini. Itulah kenapa kita semua itu optimis. Pendidikan anak usia dini ini adalah sebuah investasi jangka panjang, investasi nyata yang harus kita yakini bahwa minimalnya ini adalah sebagai bentuk pengabdian karena kita sebagai pendidik di paling dini menyiapkan anak-anak, bagaimana dia menyiapkan karakternya, pengembangannya nanti seperti apa. Itu teman-teman, kenapa pentingnya kita untuk mendidik anak sejak dini. Nah, karena apa? Selain dari hasil penelitian, bahwa kita harus menyadari bahwa anak itu adalah aset bangsa yang nantinya akan dilihat, dipotret di belahan dunia ini. Indonesia, anak-anaknya pinter. Itu karena apa? Mungkin karena di dalam keluarganya menyiapkan dengan bagus. Itu karena apa? Mungkin karena guru-guru PAUD-nya adalah lulusan universitas yang luar biasa dari lembaga PAUD yang terakreditasi bagus. Akhirnya dia mampu mencetak, mengharmonikan pendidikan anak dalam keluarga dan di dalam lembaga PAUD. Inilah yang menjadi tantangan. Kenapa anak itu adalah sebagai aset atau investasi masa depan. Nah, inilah yang kenapa keluarga ini memiliki peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Orang tua harus mengasuh penuh kasih sayang terhadap nilai-nilai kehidupan. Baik agama, sosial, budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Nah, ini akan menentukan bagaimana ketika tadi bicara tentang pentingnya anak, lalu seperti apa kita dalam menyiapkan anak yang berkarakter bagus. Disinilah pola asuh akan menentukan seperti apa. Nah, jadi kalau pola asuh itu adalah sebuah proses bagaimana mengasuh sejak anak bayi keluar dari kandungan, langsung orang tuanya adalah melakukan kasih sayang, cinta, perhatian, dan biasanya dalam mengasuhnya lebih dulu juga adalah nuansa hati, batin, nurani seorang ibu dalam bentuk pencurahan yang terjelma dalam 3 prinsip utama pengasuhan. Nanti di bawah kita akan membahas itu, beberapa terkait dengan jenis-jenis pola-pola pengasuhan seperti apa. Nah, kalau dalam bahasa, pola ini bisa diartikan sebagai corak, sistem, atau bentuk, sedangkan pengasuhan diambil dari kata asuh yang berarti merawat,
mendidik, membimbing, melatih, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari istilah di atas, orang tua dalam mengawasi perkembangan dalam proses pendewasaan diri dengan disiplin dan terarah agar yang dirawat terhadap anak tercapai sesuai dengan harapan. Jadi orang tua ini punya tugas membentuk, membuat sistem, merawat, mendidik, membimbing, melatih untuk menyiapkan anak nantinya akan seperti apa. Nah, selanjutnya ini teman-teman yang harus dipahami, jenis-jenis pola asuh orang tua. Mungkin di 3 jenis pola asuh ini sudah ada gambarannya ketika melihat realita kehidupan di masyarakat. Yang pertama, mungkin ketika teman-teman melihat ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam perilaku dengan anak yang membebaskan, silahkan anaknya mau main apa, mau tidur jam berapa, tidak belajar ya silahkan, bebas. Ketika anak-anaknya akan memutuskan makan coklat atau makan es, orang tua tetap silahkan dimakan, tidak ikut dalam menangani, memutuskan tidak boleh, jangan, karena apa, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pola asuh otoriter. Nah, kalau dilihat pola asuh otoriter ini, memang efeknya adalah anak itu tidak berkembang, tidak mandiri. Karena apa? Segala sesuatunya itu adalah instruksi dari orang tua. Kalau tidak patuh diancam dan dihukum. Pola asuh itu hanya demikian. Nah, pola asuh yang ketiga ini adalah pola asuh di mana menanamkan disiplin kepada anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif. Jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Jadi ketika dengan pola asuh demokratis ini, anak itu mengajak diskusi. Contoh nih, saya pernah melihat ada video anak menangis. Itu lucu, cara penanganan orang tua dalam proses itu. Nangisnya sudah, ditanya tuh anaknya, belum, baik, silakan dilanjutkan nangisnya. Tuh, dibiarin nangis. Terus beberapa menit ditanya lagi, sudah nangisnya? Sudah, dan pelukan. Ini salah satu proses dialogis antara orang tua dan anak usia dini yang mampu dipraktekkan ketika sangat demokratis. Biasanya kalau kita ada anak nangis, bisik diam, mesti kunci di kamar atau sebagainya. Ada pola-pola, tapi pola demokratis ini mengajarkan bagaimana kita membukakan jalan berpikir, membuatkan jalan pertahanan untuk menentukan seperti apa, kita memberikan pertimbangan seperti apa. Ini sangat menarik ya, dalam pola demokratis. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah, dari 3 jenis pola tadi, yang terpenting dari beberapa fungsi pola asuh ya, fungsi pola asuh merawat, membentuk yang dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini bahwa merupakan tanggung jawab orang tua dalam membentuk pribadi anak dalam kehidupan komitmen, moral, kesadaran internal, kontrol diri, dan pengaturan pikiran agar dapat terkendali dan terarah. Ini penting, karena ternyata pada kenyataannya perlu kita pahami bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam hidupnya. Bagaimana karakter itu menjadi baik dan sesuai harapan, maka tergantung pada mereka yang mengembangkan dan merawatnya. Oh, ternyata setiap anak itu sudah memiliki karakter alaminya. Karena keberhasilan pendidikan karakter untuk anak tergantung pada atau tidaknya kepedulian, pemahaman, kesadaran, komitmen orang tua terhadap pengembangan karakter. Ini yang harus dipahami dari terkait dengan pengembangan karakter. Ternyata setiap anak itu memiliki dasar alami karakternya seperti apa. Ini perlu dipahami. Orang tua itu harus bisa lebih peduli, bisa lebih merawat,
lebih memahamkan orang tua bagaimana mendidik karakter. Ini akan menentukan ketika orang tua saat ini sayang kepada anaknya, mengarahkan kepada anaknya, membentuk kepedulian pemahaman terhadap anak. Ketika anak ini dewasa menjadi orang tua pun sama. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami waktu kecil itu akan dilakukan ketika dia nanti menjadi ayah atau menjadi ibu. Oke, yang selanjutnya melatih sikap percaya diri. Pola asuh ternyata melatih sikap percaya diri. Jadi sikap patuh dan teratur dalam menjalani tugas sehari sebagai permulaan orang tua bisa mengasah kedewasaan anak dengan membuat sejumlah peraturan, semisal menentukan waktu belajar dan istirahat. Berawal dari kebiasaan inilah mematuhi aturan waktu, sikap disiplin dan mendorong anak menjadi lebih bertanggung jawab. Ini penting, sikap disiplin ini, sikap disiplin yang akan menentukan seperti apa. Oh ternyata tadi kelewat ini. Sebelum nanti ke disiplin, ini yang kedua, tadi disiplin sudah ya. Yang kedua ini adalah melatih sikap percaya diri. Nah anak-anak, tadi disadari atau tidak, pada kenyataan percaya diri merupakan modal dasar yang diperlukan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ketika pertama kali seseorang lahir, anak akan bergantung pada orang tuanya. Namun sering berjalannya waktu akan ada masa di mana anak sudah terlepas dari ketergantungan pada orang tua. Pada saat itulah berapa pentingnya sikap percaya diri harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Nah, pola asuh demokratis ini akan mengantarkan bagaimana mental sikap percaya diri ini tumbuh. Karena dengan anak diberikan pilihan choice, tetapi dengan pertimbangan orang tua, ini akan menjadikan anak memiliki percaya diri. Bagaimana nanti anak tumbuh dewasanya seperti apa? Ini penting karena percaya diri ini akan muncul beberapa tindakan ya. Kalau anak tidak yakin pada dirinya sendiri itu bahaya. Terus kalau anak terus bergantung kepada orang lain itu juga bahaya. Tidak ragu-ragu, merasa diri berharga, tidak menyombongkan diri, memiliki keberanian untuk bertindak. Nah ini penting, perlu bagaimana kepercayaan diri ini harus ditumbuhkan dan harus ada aturan atau hal-hal. Ketika percaya diri pun jangan sampai akhirnya menjadi sombong dan sebagainya. Jadi memang mengelola manajemen kolbu, manajemen karakter ini sangat unik itu. Ketika sudah kita melatih percaya diri, jangan sampai kita lepas akhirnya anak-anak itu sombong. Itu penting yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya sikap disiplin tadi sudah ya. Yang lanjutnya adalah sikap mandiri. Nah ini kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari dengan upaya sendiri atau dengan sedikit bimbingan sesuai dengan tahapan perkembangan seseorang. Nah, perlu diketahui bahwa kemandirian juga merupakan perilaku yang menjadi penentu seseorang bereaksi terhadap situasi setiap harinya. Selain itu, dengan sikap mandiri, seorang akan selalu berusaha sekuat yang mereka mampu tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kalau anak sudah memiliki sifat kemandirian ini, nantinya ketika dia keluar dari rumah, dia akan pede. Karena tidak akan tergantung. Dia akan percaya diri dan itu akan membentuk karakternya bagus ketika di lingkungan. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga suatu cara untuk mencapai tujuan. Setiap orang yang bertanggung jawab dapat melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan bertanggung jawab, seorang akan mudah bersikap adil kepada siapapun dan mampu merasakan suatu kepuasan memiliki sesuatu yang bernilai. Ini ternyata yang menjadi bagaimana kita harus bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap anak-anak. Harus ketika anak melakukan kesalahan, dia pun harus berani bertanggung jawab. Ketika dia melakukan kekeliruan, kita pun harus meluruskan dan kita memberikan anak itu harus bertanggung jawab, ini sana dan sebagainya.
Karena ini penting. Kalau tidak ada koreksi, tidak ada menumbuhkan rasa tanggung jawab ini, anak ini akan menjadi jumawa. Ketika besar dia melakukan kesalahan, mungkin akan cuek. Karena itu bukan dari bagian kesalahan. Karena dia tidak pernah merasakan dididik sejak anak usia dini bahwa ini tanggung jawab saya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa empati. Nah, ini penting. Anak yang pintar, yang cerdas, yang juara, yang berprestasi, tetapi kalau dia tidak memiliki empati, itu sangat luar biasa. Akan membahayakan bagaimana dia nantinya berdiri tegak sebagai manusia seutuhnya. Perlu diketahui bahwa manusia itu adalah homo sesius, yang berarti makhluk sosial, karena berarti seseorang manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain. Kebutuhan akan orang lain inilah yang akan membuat manusia akan selalu memiliki kecenderungan untuk memperhatikan orang lain. Inilah pentingnya bagaimana anak itu dididik empatinya, saling menolong, saling membantu. Jadi biasakanlah anak kita untuk memberi tangan di atas daripada tangan di bawah. Ini akan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Ini akan menumbuhkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Jadi ada dua alur yang dia akan dapatkan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Ini akan terbentuk menjadi rasa sebuah empati yang akhirnya menciptakan manusia yang sosial yang luar biasa. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi. Nah, ini pengembangan kompetensi ini nantinya akan menjadi titik arah bagaimana orang tua memberikan treatment, memberikan hal-hal yang mungkin membiasakan. Kan dulu biasa tuh kita ditanya tuh sama orang, kira-kira besok Adi mau jadi apa ya? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Nah, ini tugas orang tua nanti akan mengarahkan dari kecil kira-kira bakatnya, hobinya, passionnya anak-anak ini akan seperti apa. Itu sangat terpengaruh dari apa yang pembiasaan sejak kecil seperti apa. Oke, yang terakhir ini bahwa tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan pola asuh, jenis, dan ternyata penting sekali terkait dengan karakter. Keberhasilan pola asuh membentuk karakter. Ini yang pertama adalah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa dalam pola pengasuhan ada potensi keluarga yang harus terpenuhi demi tercapainya keberhasilan dalam membentuk karakter anak. Jadi di atas saya sudah jelaskan, tetapi ada beberapa yang memang harus terpenuhi ini untuk menjadi karakter itu menjadi berhasil. Yang pertama, hubungan antara orang tua dan anak yang tetap relatif tidak berubah dan tetap face to face dalam penanganannya. Harus secara langsung. Ketika ada persoalan, orang tua itu harus ngobrol langsung, diskusi langsung. Tidak boleh tidak langsung, karena mendidik anak ini memang harus hubungannya itu harus relatif tetap, tidak berubah-ubah. Itu akan menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak, orang tua dalam mendidik. Yang selanjutnya adalah memberikan quality time keluarga terhadap anak agar anak merasa bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga yang lengkap dan utuh serta menyayanginya. Jadi dia merasakan kehangatan, kebahagiaan. Oh, ada waktu tersendiri nih untuk keluarga, untuk anak-anak. Itu penting. Yang ketiga, hubungan cinta kasih yang terjalin secara murni dalam keluarga. Hal ini dapat memberikan efek terhadap anak bahwa ada orang tuanya yang sangat menyayanginya. Jadi orang tua hadir ketika posisi tertentu ini menjadikan anak itu merasa nyaman. Oh, ternyata seperti ini orang tuaku, baik. Yang terakhir, keempat, orang tua atau keluarga memiliki motivasi yang kuat dan tekad yang bulat dalam mendidik anak agar anak bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua dan keluarga. Nah, inilah bagaimana motivasi orang tua ini jangan sampai kendor ya dalam mendidik anak. Karena mendidik anak adalah kesabaran yang luar biasa, dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dengan cara apa? Merawat dan mengasuhnya dengan baik.
Demikian teman-teman semuanya, nanti materi ini akan memberikan tugas untuk mereview jurnal ya. Nanti saya kirim beberapa jurnal yang harus direview teman-teman seperti apa, teknis penugasannya seperti apa. Baik, terima kasih semuanya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.